warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Ananda Arjun. Silakan Ananda Arjun. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga. Terima kasih Ananda Arjun sudah memimpin doa. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dengan mematuhi 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, terima kasih Ibu mengingatkan kembali untuk absen kalian. Absen sudah Ibu kirimkan ke link kita di classroom kita, silahkan diisi, jangan sampai lupa ya mengisi absennya. Ibu juga mengucapkan terima kasih untuk disiplin tinggi kalian, karena disiplin tidak menjamin keberhasilan, tetapi tidak ada keberhasilan tanpa kedisiplinan. Ya, sudah siap untuk belajar? Sudah. Nah, dengan semangat tinggi pagi ini kita menyanyikan dulu sebuah lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih semuanya ingin maju seperti lagu Garuda Pancasila. Semangat ya, lebih semangat lagi dengan tepuk PPK kita yang akan diwakili oleh Ananda Markus. Silakan Ananda Markus. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Baik, anak hebat semua, terima kasih semangatnya ya. Tepuk tangan untuk anak-anak hebat Ibu ini semuanya dengan penuh semangat. Kita sebelumnya sudah belajar mengenai apa ya? Ya, Ananda Septi. Tentang radio, Bu. Tentang radio, tentang penemuan radio. Anak hebat masih ingat, terima kasih. Ya, Ananda Yose. Hak dan kewajiban seorang, Bu. Baik, anak hebat, terima kasih masih mengingat pelajaran sebelumnya, yaitu mengenai hak dan kewajiban seseorang. Terima kasih anak hebat. Baik, anak hebat, sudah mengingat pelajaran sebelumnya. Ibu mengucapkan terima kasih ya, sudah mengingat pelajaran sebelumnya. Nah, hari ini kita juga masih akan melanjutkan pembelajaran kita. Coba lihat di layar kalian. Kira-kira itu gambar apa ya? Silahkan Ananda Markus. Gambar lampu, Bu. Gambar lampu? Bagus, anak hebat, tepuk tangan. Gambar lampu, betul jawabannya. Ananda Aulia, dia mau menambahkan? Bapak Thomas Alva Edison, Bu. Bapak Thomas Alva Edison. Baik, terima kasih anak hebat. Nah, dari gambar ini, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Tadi dari pertanyaan-pertanyaan Ibu sudah kalian jawab semuanya ya. Hari ini kita akan belajar masih tema 3 tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran 3 ya. Anak-anak hebat semua, tadi sudah kita lihat gambar mengenai seorang tokoh Bapak Thomas Alva Edison. Kira-kira beliau menemukan apa?
Ya, Ananda Aulia. Penemu lampu pijar, Bu. Penemu lampu pijar, itulah yang akan kita pelajari hari ini ya, mengenai sebuah penemuan yang dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, pada hari ini kita akan menyimpulkan. Kalian nanti dapat menyimpulkan dari sebuah teks eksplanasi yang berjudul Rangkaian listrik di rumahku, mengubah kosakata tidak baku menjadi baku dan menuliskannya menjadi kalimat efektif ya. Yang berikutnya hari ini kita juga akan menyajikan informasi penting dari sebuah teks. Kalian analisis mana yang merupakan kalimat efektif, mana yang merupakan informasi pentingnya. Hari ini kalian juga akan belajar menganalisis fakta penerapan rangkaian listrik, seri, dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Ini coba amati gambar berikut. Ada berapa gambar, Markus? Ya, Markus. Ada 2 gambar. Coba Ananda Yose ceritakan mengenai kedua gambar ini. Apa yang kamu lihat dari gambar ini? Silahkan Ananda Yose. Gambar di samping menunjukkan jalan yang terang dan di sebelah rumah yang gelap. Bagus, anak hebat, tepuk tangan. Menurut Ananda Yose tadi, gambar pertama adalah jalan yang sangat terang. Ada apanya, Markus? Kok bisa terang? Ada lampu, Bu. Ada lampunya. Lampu tadi ditemukan oleh siapa, Ananda Arjun? Thomas Alva Edison, Bu. Bagus, anak hebat. Nah, bagaimana jika tidak ada lampu di malam hari? Tadi sudah dijawab gelap. Sekarang, apa saja ya manfaat listrik bagi kita? Silahkan Ananda Fahmi. Menurut Ananda Fahmi, apa manfaat listrik itu? Tidak kepanasan, Bu. Tidak kepanasan. Menurut Ananda Arjun, manfaat listrik itu membuat tidak panas. Apa yang membuat tidak panas? Ada kipas, Bu. Dapat Ada menghidupkan kipas, betul ya. Ada kipas sehingga kita nyaman ya. Apa yang kamu rasakan tadi menurut beberapa teman-teman ini, anak-anak ibu tadi yang gelap, tidak nyaman dan sebagainya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sebuah teks eksplanasi rangkaian listrik di rumahmu. Paragraf pertama tolong dibacakan Ananda Aulia. Rangkaian listrik di rumahku. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Baik, terima kasih anak hebat. Nah, sekarang dari teks ini kita akan mencari mana yang termasuk kosakata non baku, mana yang kosakata baku. Masih ingat anak-anak ibu semua apa yang dimaksud dengan kosakata baku ya? Apa yang dimaksud dengan kosakata baku, Ananda Mahesa? Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah selesai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Sebaliknya, kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).
Baik, terima kasih Ananda Mahesa ya, masih mengingat mengenai pelajaran kita sebelumnya bahwa kosakata baku itu penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sedangkan kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar memperbaiki kosakata non baku menjadi kosakata baku dan memperbaiki penulisan kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Silakan Ananda Aulia, apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Baik, terima kasih Ananda Aulia masih mengingatnya. Sedangkan ciri-ciri kalimat efektif itu apa saja? Coba dua sebutkan Ananda Markus. Menggunakan kata-kata yang diperlukan saja, tidak berlebihan. Baik, terima kasih. Menggunakan kata-kata yang diperlukan, tidak berlebihan, tidak boros kata ya. Itu merupakan ciri kalimat efektif. Tugas kalian sekarang adalah menganalisis teks bacaan ini. Kalian cari mana yang merupakan kosakata non baku, lalu kalian perbaiki menjadi kosakata baku. Setelah itu kalian cari mana yang penulisannya merupakan kalimat tidak efektif. Dari kalimat tidak efektif tadi, kalian ubah menjadi kalimat efektif. Silakan buka LKPD 1. Sudah Ibu kirimkan ke classroom kita. Silakan dibuka dan dikerjakan. Ibu beri waktu untuk mencari mana yang termasuk kosakata baku, lalu kalian perbaiki menjadi kosakata baku. Baik, nampaknya sudah banyak yang mengirimkan jawaban di classroom kita. Kita lihat ya. Baik, Ananda Markus. Menurut Ananda Markus, mana dalam teks ini yang penulisannya menggunakan kosakata non baku? Paragraf pertama, Bu. Di baris Baik. pertama yang dipakai. Coba Rangkaian kita listrik. lihat ya. Terima kasih Ananda Markus. Menurut Ananda Markus tadi, penulisan kosakata non bakunya ada di paragraf pertama, yaitu kata dipakai. Menurut Ananda Markus, kenapa ini merupakan merupakan kosakata non baku? Karena tidak sesuai dengan ejaan umum bahasa Indonesia, Bu. Baik, terima kasih anak hebat. Nah, terima kasih ya Ananda Markus. Sekarang kita mencari yang ditulis kalimat tidak efektif. Mana menurut Ananda Aulia yang termasuk penulisannya kalimat tidak efektif? Paragraf pertama, barisan kedua, rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Terima kasih tangan semuanya ya. Menurut Ananda Aulia tadi, paragraf pertama baris kedua ini merupakan kalimat yang ditulis tidak efektif. Jawabannya betul. Hebat ya, anak hebat. Ingat tadi, ciri-ciri kalimat efektif itu kebermaknaan dan tidak boros kata. Ada beberapa kata yang tidak Ibu gunakan. Contoh, ini tidak Ibu pakai. Ibu hapus nih. Sehingga kalimatnya kita dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Seperti itu ya Ananda Wulan. Kalimat efektifnya baik. Nah, anak-anak Ibu yang hebat-hebat ini tadi sudah kita latihan menuliskan kalimat efektif. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jelas semuanya ya?
Baik, kalau jelas semuanya, kita lanjutkan pembelajaran kita. Masih semangat semua ya? Masih Semangat. semua. Pagi-pagi ini harus penuh semangat. LKPD 1 sudah digunakan. Nah, masih dalam teks tadi, teks eksplanasi tadi, tetapi Ibu berbeda. Tadi hanya mencari kalimat efektif, mencari kosakata bakunya. Nah, yang sekarang masih dalam teks tadi, tetapi Ibu meminta kalian membuka classroom kalian di LKPD kedua kita, mencari informasi penting dalam suatu teks. Tadi kan ada 3 paragraf nih. Dalam 3 paragraf itu kita cari, kita analisis lagi. Ya, sudah dibuka ya LKPD-nya ini seperti yang ada di layar kalian. Di tiap paragraf kita analisis. Paragraf pertama kita mencari topik masalah. Paragraf kedua mencari penjelasan, teks penjelasnya. Dan paragraf ketiga kita mencari kesimpulan atau pesan atau pendapat pribadi si penulis. Jelas semuanya? Jelas, Anggi, jelas ya Anggi? Jelas, Bu. Baik, oke, silakan dikerjakan di LKPD yang sudah Ibu kirimkan ke classroom kalian. Silakan. Baik, sudah ada yang mengirim lagi. Baik, sepertinya jawaban pertama akan dijawab oleh Ananda Aulia. Silakan Ananda Aulia. Dari paragraf pertama teks tadi, menurutmu apa topik masalahnya? Topik masalahnya penggunaan rangkaian seri dan paralel saling melengkapi dalam kehidupan manusia. Baik, anak hebat, tepuk tangan semuanya ya. Anak hebat. Menurut Ananda Aulia tadi topik dari ini, dari paragraf ini, paragraf pertama tadi, topiknya adalah penggunaan rangkaian seri dan paralel saling melengkapi dalam kehidupan manusia. Tadi di paragraf ketiga ini dikatakan bahwa rangkaian paralel ini dapat menghemat listrik. Bagaimana caranya? Kita kemarin sudah belajar mengenai pembuatan rangkaian listrik paralel ya. Sudah kita praktekkan bersama. Nah, sekarang kita akan mencari tahu secara nyata fakta penggunaan rangkaian listrik yang ada di rumahmu. Coba sekarang kalian amati rangkaian listrik yang ada di rumahmu. Coba diamati. Silahkan kalian memilih salah satu ruangan yang ada di rumahmu. Boleh itu kamarmu, boleh ruang tamumu, ya. Sudah diamati semua ya. Sekarang perhatikan jumlah saklar yang ada di ruangan tersebut. Sudah diamati? Sudah, Bu. Baik, sudah diamati jumlah saklarnya. Coba sekarang matikan lampu tersebut. Apakah lampu mana yang menyala, lampu mana yang hidup akan terlihat di situ. Nah, sudah Ibu minta dari beberapa anak Ibu untuk membuat video mengenai kalian praktek penerapan rangkaian listrik di rumahmu. Ibu akan share sekarang, silahkan diamati video berikut. Ya, setelah itu presentasikan hasil menggambar kalian. Untuk cara-cara kalian melakukan praktek ini sudah Ibu kirimkan ke LKPD kita, LKPD yang ketiga. Tolong dibaca petunjuknya. Bagaimana kalian mengintegrasikan rangkaian listrik paralel dan seri yang ada di rumah kalian. Jelas ya? Yuk kita amati bersama video berikut. Halo teman-teman, selamat pagi. Saya akan memperlihatkan rangkaian listrik yang ada di rumah saya. Ayo kita lihat. Di sini ada 3 saklar lampu. Karena apa ada 3 saklar? Karena di rumah saya ada 3 bola lampu. Bagian ruang tamu, bagian ruang tengah, dan bagian teras. Di sini ada saklar bagian ruang tamu.
Di bagian ini ada lampu ruang tengah. Dan di sini ada bagian saklar, bagian teras. Selanjutnya, saya akan menggambar rangkaian listrik yang ada di rumah saya tadi. Ini hasil gambar rangkaian listrik di rumah saya. Rangkaian listrik di rumah saya adalah rangkaian paralel. Hal itu karena tidak semua perangkat listrik dimatikan dan dinyalakan secara bersamaan. Karena itu digunakan rangkaian paralel agar bisa dimatikan dan dinyalakan secara bergantian. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih untuk presentasi videonya, anak hebat ya. Ternyata di rumah Ananda Aulia ini menggunakan rangkaian listrik paralel untuk menghemat listriknya. Nah, sekarang coba Ananda Aulia, kamu share hasil gambarmu kepada teman-temanmu dan ceritakan. Halo teman-teman, saya akan memberitahukan rangkaian listrik di rumah saya. Di bagian ruang tamu ada 3 saklar, karena di rumah saya ada 3 lampu. Lampu 1 bagian ruang tamu, lampu 2 bagian ruang tengah, dan lampu 3 bagian teras rumah. Rangkaian listrik di rumah saya adalah rangkaian paralel, karena tidak semua perangkat listrik dimatikan dan dinyalakan secara bersamaan. Karena itu digunakan rangkaian paralel agar bisa dimatikan dan dinyalakan secara bergantian. Terima kasih. Terima kasih anak hebat ya. Presentasinya sangat bagus ya. Anak-anak ibu ini anak-anak yang kreatif. Imajinasinya tinggi sekali. Dari membuat video mengenai penerapan rangkaian listrik di rumahnya masing-masing. Lalu rangkaian listrik tersebut digambarkan di LKPD yang sudah Ibu kirimkan tadi. Karena LKPD-nya kecil, bahkan anak murid Ibu ini memiliki ide untuk menggambarnya di kertas yang lebih besar. Anak hebat. Ya, tepuk tangan untuk anak-anak Ibu yang hebat ini. Sukses untuk kedepannya. Ibu yakin bahwa anak-anak Ibu ini akan menjadi anak-anak yang hebat. Terbukti dari sekarang ya. Sudah dapat menghasilkan produk yang sangat bagus ya. Dari kalian mengamati yang ada di rumah kalian. Kalian amati rangkaian listriknya. Menggunakan rangkaian listrik apa? Kalian gambar. Alasannya apa menggunakan rangkaian listrik tersebut? Anak hebat ya. Tepuk tangan. Ibu sangat memberikan apresiasi yang sangat besar untuk anak-anak Ibu yang kreatif. Untuk yang lain, yang belum mengirimkan, Ibu masih menunggu ya, silahkan dikirimkan. Baik untuk anak-anak Ibu semuanya yang hebat-hebat ini, mengenai lampu tadi sudah kita pelajari, manfaat listrik juga sudah kita pelajari. Ada beberapa pertanyaan dari Ibu. Bagaimana cara kalian menghemat listrik di rumah kalian? Silahkan. Ananda Wulan, bagaimana cara Ananda Wulan menghemat listrik di rumah? Mematikan lampu siang hari, Bu. Baik, anak hebat ya. Menurut Ananda Wulan tadi mematikan listrik jika tidak digunakan. Terima kasih ya, jawabannya benar. Ananda Markus? Memakai secukupnya, Bu. Menggunakan seperlunya, secukupnya, tidak boros. Ya, seperti kata Ananda Wulan tadi, kalau tidak digunakan matikan saja. Anak hebat, terima kasih jawabannya. Nah, hari ini kita sudah belajar sangat banyak. Mulai dari kalian dapat mengubah dan memperbaiki kosakata non baku menjadi kosakata baku dan sebagainya. Hari ini pelajarannya sangat menarik. Ya, masih semangat semuanya ya. Masih semangat semuanya. Baik. Pembelajaran kita hari ini, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini menurut kalian? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan.
Bahagiakah Ananda Aulia? Bahagia, Bu. Bahagia, hari ini sangat menyenangkan, semua Menyerukan, Bu. semangat ya. Apakah ada yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Ananda Anggi? Tidak, Bu. Tidak, semua sudah dipahami ya. Pada hari ini apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ananda Markus? Rangkaian seri dan paralel, Bu. Rangkaian seri dan paralel. Ananda Yose? Penemuan lampu, Bu. Penemuan lampu. Nah, pada hari ini sudah kita pelajari mengenai kosakata baku, yaitu kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau sesuai dengan penulisan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Kita juga sudah belajar mencari informasi penting dari teks bacaan yang dapat dicari dari kalimat utama pada setiap paragraf. Kita juga sudah mengetahui bahwa penerangan sangat penting bagi kehidupan manusia. Itu tadi adalah pelajaran pada hari ini yang sudah kita bahas dari tadi. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jelas semuanya ya? Nah, kalau sudah Ibu mengingatkan ada evaluasi yang harus kalian kerjakan. Linknya sudah Ibu kirimkan ke classroom kalian. Jangan lupa dikerjakan. Semua soal dievaluasi tersebut dari pelajaran kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak hebat. Siap, Bu. Baik. Kalau sudah Ibu kembali mengingatkan untuk pelajaran kita selanjutnya, kalian mencari informasi, menemukan kosakata baku dari teks eksplanasi ilmiah, dan kalian mencari literasi atau informasi-informasi mengenai hak dan kewajiban pengguna di jalan raya. Baik, anak-anak hebat, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Semua masih semangat, Ibu yakin ya. Terlihat dari wajahnya yang masih semangat untuk belajar, sikap duduknya yang masih tegak dan baik. Anak hebat, salam untuk orang tua kalian. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Doa dipimpin oleh Ananda Markus. Silakan Ananda Markus. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga anak-anak hebat, anak-anak ibu yang penuh semangat. Jangan lupakan bahwa kerja keras, kejujuran, dan disiplin merupakan modal kalian untuk menggapai masa depan. Ingat pesan ibu bahwa disiplin tidak menjamin keberhasilan, tetapi tidak ada keberhasilan tanpa kedisiplinan. Dan terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini dengan semangat. Terima kasih anak-anak ibu, terima kasih anak-anak hebat. Selamat belajar untuk selanjutnya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Salam untuk kedua orang tua kalian. Terima kasih. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak hebat. Selamat pagi, Bu. Baik, terima kasih.